Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Putri Syabila Novianisoba dari kelas 11 BDP 1. Here I will convey back the material that we have studied before. The first material is about personal letter atau disebut juga surat pribadi. 1. Pengertian surat pribadi atau definition of personal letter. Personal letter merupakan surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah dua orang yang saling mengenal. 2. Tujuan surat pribadi. Surat pribadi berfungsi untuk menjalin hubungan dan bertegur sapa dengan memberi kabar pribadi kepada teman secara tertulis. 3. Struktur teks pribadi. Part of personal letter. 1. Date atau tanggal. Biasanya tanggal ini ditulis pada bagian kiri paling atas. Tanggal ini menunjukkan kapan surat ditulis. 2. Address atau alamat. Bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal pengirim tinggal. 3. Salutation and name atau salam dan nama. Bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. Yang keempat ada body of letter atau badan surat yang berisikan opening atau pembuka. Pembuka dari surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan, seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga awal perkenalan diri jika kamu baru menuliskan surat. Yang kedua ada konten atau isi surat. Bagian ini merupakan isi atau inti surat. Pada bagian ini kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kalian ceritakan. Lalu ada close atau penutup. Bagian ini menunjukkan bahwa surat ini akan berakhir. Kelima ada complimentary close atau salam penutup. Bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek. Dan yang terakhir ada signature atau tanda tangan. Bagian ini berada di bawah complimentary close. Kalian bisa membubuhkan tanda tangan atau bisa juga inisial nama. Contoh ungkapan yang digunakan pada personal letter seperti starting the letter yaitu how are you, thank you for your last letter, dan lainnya. Lalu conclusion seperti I am looking forward to seeing you soon. Now the second material is about cause and effect. Untuk menemukan cause dan efek sebenarnya mudah. Example, it rained so I got wet. Jadi cause-nya adalah karena hujan, efeknya saya menjadi basah. Terdapat signal word yang bisa untuk dijadikan pembeda. When we talk about cause seperti because, the reason for, on account of, give rise to, bring about, dan lainnya. And when we talk about an effect seperti as a result, then, so, finally, in order to, dan lainnya. Dan yang terakhir, materi explanation text. Explanation text adalah teks yang digunakan untuk menerangkan cara atau proses sesuatu terjadi, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam, dunia ilmiah, atau sosial budaya. Tujuannya untuk memberitahu kepada pembaca atau pendengar bagaimana sesuatu itu terjadi. Ciri-ciri explanation text yaitu berasal dari pertanyaan penulis terkait why dan how terhadap suatu fenomena yang ada. Diangkat dari fenomena, maka fokusnya materi bukan pada bendanya atau orangnya, melainkan pada kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada orang atau benda tersebut. Lalu ada generic struktur explanation text. Pertama, a general statement, yaitu pengenalan suatu peristiwa yang akan diceritakan. Kedua, ada sequence of explanation, yaitu penjelasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Thank you for seeing my video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.